Selamat datang kembali di Story Zone, tempat kisah penuh inspirasi yang menyejukkan hati. Hari ini, kita akan mendengar cerita berjudul Pecahan Cermin. Melihat dirimu dalam kekurangan orang lain. Kisah tentang seorang pemuda yang belajar memahami dunia lewat perjalanan dengan sebuah cermin retak. Apa pelajaran hidup yang akan ia temukan? Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Agus. Ia memiliki keterampilan luar biasa dalam memperbaiki barang rusak. Dari panci bocor hingga alat pertanian, Agus selalu menemukan cara untuk membuatnya seperti baru kembali. Karena keahliannya, Agus dihormati sebagai pemuda berbakat. Namun, ia memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. Ia sering mengkritik kekurangan orang lain tanpa memikirkan perasaan mereka. Agus tak segan mencemooh tetangganya yang lambat bekerja, memarahi anak-anak kecil yang berisik, atau mengeluh tentang orang-orang yang dianggapnya tidak sesempurna dirinya. Di desa itu, ada seorang bijak bernama Pak Somad, yang dihormati karena kebijaksanaannya. Pak Somad sering mengamati perilaku Agus dan merasa bahwa pemuda itu perlu belajar memahami dunia dengan hati, bukan hanya sekadar yang nampak di mata. Suatu pagi, Pak Somad memanggil Agus ke rumahnya. Di tangannya, Pak Somad memegang sebuah cermin besar yang telah retak. Meski begitu, cermin itu masih berfungsi untuk memantulkan bayangan. "Agus," kata Pak Somad. Sambil menyerahkan cermin itu, Pak Somad berkata, "Aku ingin kau membawa cermin ini ke seluruh desa. Temuilah orang-orang yang pernah kau kritik dan minta maaflah. Setelah itu, dengarkan cerita mereka." Agus mengerutkan dahi dan berkata, "Mengapa saya harus meminta maaf? Dan apa hubungannya dengan cermin ini?" Pak Somad tersenyum tipis dan berkata, "Cermin ini melambangkan dirimu, Gus. Retakan cermin ini adalah pandanganmu yang selalu melihat dunia dengan tidak utuh. Kau melihat kekurangan orang lain, tanpa menyadari bahwa setiap retakan adalah bagian dari kehidupanmu sendiri. Pergilah, dan kau akan mengerti." Dengan perasaan bingung, Agus memulai perjalanan itu. Ia memegang cermin retak di tangannya dan menuju rumah pertama. Rumah pertama yang ia datangi adalah milik Bu Mina, seorang wanita tua yang sering ia ejek karena lambat saat berbicara. Agus mengetuk pintu dan menyampaikan permohonan maafnya. "Bu Mina, saya ingin minta maaf karena saya sering mengomentari caramu berbicara yang lambat," kata Agus dengan nada rendah. Bu Minah tersenyum lembut dan berkata, "Agus, kau ingin tahu mengapa saya berbicara perlahan? Sejak muda, saya belajar menimbang kata-kata dengan hati-hati, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Setiap kata yang saya ucapkan, bisa saya pertanggungjawabkan. Itulah sebabnya saya memilih berbicara perlahan." Agus tertegun. Ia tak pernah menyangka bahwa kelembutan Bu Mina adalah hasil dari kebijaksanaannya, bukan kelemahannya. Di rumah kedua, ia bertemu dengan Pak Jali, seorang peternak kambing yang sering ia kritik karena kambingnya kurus. "Pak Jali," katanya sambil menunduk, "maafkan saya, karena sering berkata buruk tentang kambing-kambing Bapak." Pak Jali tersenyum bijak dan berkata, "Kau tahu, Gus, anak-anakku masih kecil dan istriku sedang sakit. Setiap hari saya selalu membagi waktu untuk merawat istriku yang sakit dan anakku yang masih balita, serta mencari rezeki untuk memberi makan keluargaku. Sehingga terkadang saya lepas liarkan kambing-kambing saya di padang rumput, tanpa memantaunya setiap saat, sehingga ada beberapa kambing saya yang tidak terkontrol dan kekurangan asupan makan." Sekali lagi, Agus merasa malu. Kekurangan yang ia lihat ternyata adalah hasil dari pengorbanan yang mulia. Selama seminggu penuh, Agus membawa cermin retak itu ke setiap rumah.
Ia bertemu dengan petani yang ladangnya kurang subur, penenun yang karyanya tidak sempurna, dan banyak lagi. Di setiap rumah, ia mendengar cerita yang membuka matanya. Ia menyadari bahwa kekurangan yang ia lihat hanyalah bagian kecil dari keseluruhan cerita hidup seseorang. Retakan pada cermin itu mulai terasa seperti bagian dari dirinya sendiri yang mengajarkannya untuk lebih memahami orang lain melalui ketidaksempurnaan. Ketika seminggu berlalu, Agus kembali ke rumah Pak Somad. Ia tampak berbeda, wajahnya memancarkan rasa syukur dan kesadaran baru. "Pak Somad," katanya dengan nada penuh hormat, "saya mengerti sekarang. Cermin ini meski retak, tetapi bisa memantulkan bayangan. Begitu juga manusia. Kekurangan kita tidak menghapus nilai kita. Sebaliknya, kekurangan itulah yang membuat kita saling melengkapi." Pak Somad tersenyum puas dan berkata, "Agus, hidup bukan tentang mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri dan orang lain. Melalui retakan itulah, kita belajar untuk memaknai cinta, pengertian, dan kebijaksanaan." Sejak hari itu, Agus berubah. Ia tidak lagi mengkritik dengan mudah, melainkan lebih banyak mendengarkan dan memahami. Cermin retak itu ia simpan di rumahnya sebagai pengingat bahwa manusia, meski penuh kekurangan, memiliki nilai yang tidak ternilai. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Namun, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai atau arti hidupnya. Sebaliknya, kekurangan adalah bagian dari keunikan yang membuat kita saling melengkapi. Sebelum menghakimi atau mengkritik orang lain, penting untuk melihat lebih dalam dan memahami cerita di balik setiap kelemahannya. Dengan menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain, kita belajar tentang empati, kebijaksanaan, dan arti sejati dari kemanusiaan. Jika kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif, cerita penuh makna, dan perjalanan yang menggugah hati, jangan lupa untuk like video kami, subscribe di channel Storyzone, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami.